salam jumpa bersama saya John Tamono dalam podcast Cendana TV. Kali ini kita akan berdiskusi melalui tema rakyat bertanya, DPR menjawab. Baik, kali ini kita akan membahas salah satu kasus yang terjadi di TTS. Baru-baru ini terjadi penolakan keras dari seorang anggota DPR di TTS, di mana pemerintah TTS telah menjadwalkan ulang pelantikan 6 kepala desa yang sebelumnya dinonaktifkan, namun ditolak oleh anggota DPRD TTS. Seperti apa kelanjutannya? Kita akan berdiskusi bersama Wakil Ketua Komisi 1 DPRD TTS. Halo, selamat sore. Selamat sore. Nah, rupanya hari ini ganteng sekali ya. Siap. Harus tetap ganteng. Salam pasca, Bang. Salam pasca. Ini dengan topik kebesaran Bung Karno. Oh ya, ini topi nasionalis. Nasionalis. Ya. Sekali merah tetap merah ya, Bang. Ya, tetap merah. Dan ini memang ini kebesaran Bung Karno. Ya, mengingatkan kembali kita kader-kader partai PD Perjuangan terkait dengan pendiri bangsa. Lalu kalau sebelum kita ke topik ya, Bang, ya, banyak pihak menilai bahwa kehadiran Abang Yerem di lembaga DPR membawa perubahan. Ini seperti apa, Abang Yerem? sebenarnya saya masih biasa-biasa saja. Masih biasa-biasa terkait saja. dengan bahwa ada yang menganggapnya seperti itu, ya kita berterima kasih. Tetapi tanpa saya, tanpa teman-teman yang lain, saya juga tidak bisa seperti hari ini. Baik. Artinya kita tidak bisa jalan sendiri. Baik, Abang. Ya. Baik, Abang. Kita kembali ke topik ya, Abang. Siap. Baru-baru ini Abang sendiri yang sangat ngotot menolak pelantikan itu. Ya. Ini tidak mewakili lembaga atau mewakili pribadi, Abang? Boleh bisa dijawab. Sebenarnya ini pertanggungjawaban sebagai apa yang kita kerjakan sebagai anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan. Karena berhubungan dengan penolakan ini bukan atas dasar keinginan saya pribadi saja, tapi ini terkait dengan apa yang sudah kita kerjakan dalam lembaga DPRD, dan kita tahu betul beberapa desa yang rencana mau diaktifkan yang kemarin. Artinya saya mengajukan keberatan lah. Baik, ya, jika diaktifkan kembali. Baik, Abang. Saat ini masyarakat TTS masih penasaran. Ya. Mengapa sampai Abang Yerem ini sangat ngotot ingin pelantikan itu dibatalkan? Alasannya apa sih Abang Yerem sampai bisa? Ya, jadi sebenarnya sederhana saja. Saya tidak punya masalah pribadi dengan bapak-bapak kepala desa atau ibu kepala desa itu. Kita tidak ada masalah pribadi. Tapi kita berbicara soal pertanggungjawaban moral atas kerja-kerja kita. Yeah. Kami bekerja sebagai anggota DPR yang menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan. Apalagi dengan komisi kami, komisi 1 yang bermitra langsung DPRD dengan pemerintah desa dan kecamatan. Dan apa yang kami ketahui, ya menurut saya belum saatnya untuk dilantik kembali karena ada pertanggungjawaban yang harus mereka selesaikan. Dan apa yang kita lakukan itu kan untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan saya seorang, tidak, atau kepentingan komisi 1 tidak, atau kepentingan anggota DPR tidak, itu untuk kepentingan masyarakat banyak. Baik, kalau boleh tahu selain 6 kepala desa sebelumnya ada berapa desa yang dinonaktifkan? Kita di TTS ini waktu itu dalam tahun 2025 itu ada 2024 itu ada 15 desa dan semua kena sanksi administrasi, diberhentikan sementara. Tapi yang 9 itu dilantik kembali. Sudah dilantikkan? Sudah dilantik kembali. Karena waktu itu juga ada juga usulan dari kita yang sudah selesai pertanggungjawabannya, baik temuannya sudah dikembalikan, ada yang temuannya temuan pajak, ada yang temuannya selisih keuangan. Ya, mereka sudah kembalikan, ya sudah, kita tidak keberatan diaktifkan kembali karena setelah mengembalikan proses administrasi dan dokumennya itu sudah selesai sesuai. Dan juga mereka ini sebelumnya belum pernah terjadi persoalan. Oh, berarti mereka masih kalau yang 6 itu sudah beberapa kali kejadian. Sehingga memang kali ini tidak ada toleransi. Iya, bukan soal ditoleransi atau tidak, tapi ini soal tanggung jawab. Dan ini ada keuangan negara yang nilainya cukup fantastis. Ada yang 225 juta. Berarti ada nilainya sangat besar. Ada indikasi kerugian negara.
Sudah ada laporan LHP. Kalau boleh tahu berapa dari 6 desa ini? Yang tertinggi ada yang 225 juta Olais Olais. itu, terus ada itu disampaikan sendiri langsung oleh Pak Bupati di media saat itu. Olais Oehan itu ratusan juta. Jadi Ya. abang, ini yang menarik di sini abang begini, bahwa pembatalan pelantikan kepala desa Ya. itu terjadi beda jam, beberapa jam saja. Ya. Setelah begitu abang Ya. ngotot di media. Ya. Nah, ini timbul pertanyaan dari masyarakat. Ya. Apakah pembisik-pembisik Pak Bupati ini yang kurang memberikan informasi yang akurat, atau seperti apa menurut abang? Saya berpikir bahwa informasi positif ini harus sampai di telinga Pak Bupati. Maksud saya begini, Ya. Pak Bupati ini kan tentunya menjalankan tugas dan fungsi kebijakan ini berdasarkan bawahannya. Ya. Dalam hal ini BPMPDC. Ya. Nah, PMD. Dinas PMD. Maksudnya. Lalu ini kan informasi yang disalurkan. Ya. Nah, seperti apa menurut abang? Seperti apa informasi dari dinas ini sehingga ada sedikit perbedaan informasi? Ya. Begitu abang menolak, langsung dibatalkan. Nah, informasi mungkin abang bisa menceritakan sedikit. Ya, yang saya ketahui dan sesuai dengan kan saya komplainnya di salah satu kantor di PMD, lalu yang sampaikan bahwa mereka ini sudah selesai SPJ. Sudah selesai SPJ, tapi kan temuan-temuan ini kan belum selesai. Ya, proses seperti apa kan belum selesai. Dan ini masyarakat di desa-desa itu juga banyak yang kan tidak terima dengan kondisi itu. Lalu saya bilang tidak bisa seperti ini. Tidak bisa. Kita mau desa kita pelayanannya bagus, berubah. Yang model seperti ini tidak bisa kita toleransi. Sekali lagi saya tidak ada masalah dengan mereka. Tapi ini soal hal prinsip yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak, dan ya mau dibilang menurut saya ini kecolongan dari dinas teknis. Dinas teknis sampai ada surat undangan untuk pengaktifan kembali. Menurut saya mereka tidak selektif secara benar, baik klarifikasi data administrasinya, pengembalian dan lain sebagainya ini belum dilakukan dengan baik, dan mereka tidak jujur ke Pak Bupati. Maka saya mohon maaf, saya pikir informasi penting ini harus sampai di Pak Bupati. Artinya bahwa informasi yang tidak akurat lah ini yang menyebabkan polemik ini. Jadi artinya bahwa dinas ini semestinya memberikan suatu informasi yang pasti. Ini belum ada pernyataan dari Pak Bupati awalnya. Jadi saya juga harusnya, kan biasanya saya bangun komunikasi. Tapi kan ini waktunya tinggal besok dan kita dapat informasi sudah hampir jam 10 malam. Dan saya pikir ini selain kita melakukan aksi penolakan secara pernyataan secara terbuka, untuk bisa lebih cepat, karena kalau mau tunggu jam kerja kan tinggal besok. Itu yang pertama. Yang kedua, ini saya pikir di saat Pak Bupati mengambil langkah itu, datang ke inspektorat lalu ada temuannya terkonfirmasi dengan yang ajuan keberatan saya, karena malam itu penolakannya bukan hanya saya saja, tapi terjadi perdebatan di grup-grup publik, grup-grup WhatsApp. Kebetulan saya yang memulai itu, saya yang memulai itu, dan ya saya bersyukurlah. Ini bukan kita membela Bupati, tapi dalam konteks ini respon cepat, keputusan bijak itu yang kita butuh. Ya, kebijakan Bupati ini menyelamatkan situasi negara, lalu tidak ingin nanti polemik ini berkelanjutan. Dan ini yang perlu pemirsa kita apresiasi dari Bupati kita yang meskipun baru menjabat belum 100 hari, tetapi sudah mampu mengambil suatu keputusan demi kepentingan rakyat. Dan ini yang harus perlu kita apresiasi. Lalu yang berikut, Bang Yeri, bahwa setelah polemik itu berkembang di media sosial, yang kita ikuti bahwa banyak masyarakat mendorong harus dilakukan audit untuk seluruh desa. Bagaimana tanggapan Komisi 1 tentang pernyataan masyarakat ini? Apa harus mendukung atau seperti apa? Jadi perlu saya jelaskan. Audit ini tiap tahun dilakukan. Ada yang namanya audit reguler. Itu dana desa itu dilakukan audit. Itu normal. Setiap tahun itu dilakukan di semua desa. Namanya audit reguler. Itu dia berlaku untuk semua. Lalu ada yang namanya audit khusus.
Ya, audit khusus itu jika terjadi pengaduan atau ada temuan case, itu ada audit khusus. Terkait dengan desakan dari masyarakat untuk ada perintah untuk dilakukan audit, ini tergantung keputusan pemerintah. Nah, kita DPR mendukung setiap langkah baik, dan saya dalam hal ini sebenarnya audit ini bukan hanya soal dana desa, bukan soal cari siapa salah siapa benar, tapi kalau itu dilakukan untuk kebaikan dan untuk kemajuan perubahan, untuk kepentingan masyarakat banyak, tentunya pasti kita dukung. Jadi artinya bahwa DPR secara kelembagaan mendukung ini. Jika nanti ke depan bahwa dorongan publik harus audit ini semua kepala desa, karena tentunya masih ada yang pengelolaan dana desa itu belum teratur. Apakah itu memang harus? Kita di DPR ini kan lembaga politik. Jadi saya juga tidak bisa membuat satu pernyataan atas nama lembaga ya, karena kan masing-masing punya statement, punya pernyataan, punya pemikiran terkait dengan langkah politik. Tetapi kalau saya secara pribadi, hal yang terbaik untuk daerah ini, kenapa tidak kita dukung? Kenapa tidak kita dukung? Dan sebenarnya simpel saja. Semua kepala desa yang kerja benar, buat apa takut? Audit ini bukan satu momok yang menakutkan. Kalau kerja benar, muaranya untuk kepentingan masyarakat, untuk apa takut? Ya toh, untuk apa takut di audit? Ini kan soal hanya mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Yang takut kalau memang uangnya tidak jelas. Kalau uangnya tidak jelas, programnya tidak ada, ya memang harus bertanggung jawab. Fakta di lapangan tidak sesuai dengan tidak sesuai, harus bertanggung jawab. Itu konsekuensi. Ya. Jadi kalau kemarin kita sempat ikuti perkembangan media massa bahwa saat ini dari 6 itu ada yang sudah berproses di hukum. Oh betul. Tidak 6, yang saya dengar tuh baru 2, 3, 4 yang sudah 4 yang berproses hukum. Berpotensi berlanjut ke proses hukum. Oh berarti LHP-nya sudah ada. Itu sudah di ranah pihak penegak hukum atau belum? Sudah. Yang saya dengar ya, itu LHP-nya sudah diambil APH. Berarti 3 ini berpeluang dilantik kembali. Kalau dilantik ini kan prerogatifnya di bupati. Kami DPR menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan, dan karena temuannya real dan temuannya benar-benar ada, dan sifat bupati membatalkan kemarin itu, saya pikir itu langkah terbaik. Dan kita tidak bisa berbicara soal perasaan bahwa mau lantik atau tidak, tapi ini hal yang salah, ya itu yang harus tetap kita pertahankan. Yang salah kita tetap harus kita tolak, yang benar kita pertahankan. Kalau boleh tahu Abang Giring, bahwa LHP laporan dari inspektorat itu keluarnya kapan, dan mereka mulai diaudit itu kapan? Jujur saya belum lihat. Tetapi dalam rapat atau komunikasi di luar forum-forum resmi itu, orang-orang tertentu yang berhubungan dengan audit ini sudah menyampaikan ke kita bahwa sudah dilakukan. Dan terkonfirmasi dengan saat pembatalan itu, kan besoknya sebelum pembatalan kan Pak Bupati beserta jajaran bertemu dengan inspektorat, lalu setelah itu muncul pemberitaan di media yang mengkonfirmasi soal LHP itu. Ya. Jadi LHP ini jangka waktunya untuk kapan ditetapkan itu apa yang dia tahu? Saya tidak tahu. Karena kalau yang kita tahu bahwa setelah ada temuan dari inspektorat itu minimal 60 hari sudah diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, otomatis sudah ditingkatkan statusnya. Nah ini yang juga menjadi perdebatan dalam desa, karena dana desa ini adalah satu program pemerintah pusat, yang mana program Jokowi waktu itu untuk membangun daerah atau membangun dari desa. Nah ini yang masih menjadi polemik besar, bahwa anggaran yang begitu besar itu belum tersalurkan dengan baik. Seperti apa untuk bisa mendorong ini ke depan lebih baik lagi? Ya, jadi ini yang menjadi mimpi kita. Kita ingin agar hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa itu ada output ya, terkait dengan perubahan, sentuhan-sentuhan bantuan kerakyatan, itu bukan hanya untuk habis pakai, tetapi dia bisa membantu mereka keluar dari keterpurukan atau ketertinggalan. Itu kan harapan kita. Dari 2015 sampai dengan hari ini, kalau kita kalikan ya,
sudah berapa ratus miliar dana desa. Ya, kalau kita kalikan 266 desa, satu desa minimal 1,2 miliar dari tahun 2015. Tiap tahun itu 260-an miliar ya. Tiap tahun dari 2015 sampai dengan hari ini sudah 2025. Kemarin 2024. Kita kali saja sudah berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun kali 260 miliar sudah triliunan kan? Triliunan rupiah itu masuk ke TPS. Dan ya kita banyak temukan juga di desa-desa yang ada jalan rabatnya. Itu kan sentuhan dana desa. Ada rumah-rumah layak huni masyarakat yang tidak mampu dari dana desa. Ada toilet atau jamban gratis buat masyarakat dari dana desa. Ada memang. Tetapi ada juga yang mohon maaf oknum aparat yang biasa-biasa saja, tapi setelah jadi di situ ya malah rumahnya yang berubah. Oh, berarti ini kan memang suatu masalah yang harus diselesaikan. Masalah ya. Lalu yang kita tahu bahwa saat ini misalnya dana desa ini, apakah memang aturan dana desa itu dikelola oleh intern atau memang dikelola oleh ekstern yang luar misalnya? Karena kan banyak yang kita ketahui bahwa proyek-proyek itu langsung ditangani oleh aparat desa sendiri beberapa, dan yang kita tahu bahwa ada desa sendiri yang juga langsung mengelola. Ini seperti apa ya? Jadi yang boleh memang mengelola itu adalah TPK, namanya tim pengelola kegiatan, itu dusun, kepala dusun. Jadi itu juga salah satu aparat desa, perangkat desa. Lalu ada anggota-anggota TPK, sekretaris, wakil ketua ada di situ. Nah, tetapi itu harus melalui kayak kalau misalnya ada apa namanya infrastruktur misalnya, itu harus melalui lelang. Jadi pelaksana perusahaan yang punya perusahaan CV, punya kemampuan keuangan bisa ikut lelang, itu terbuka dan mana saja boleh. Dan sebenarnya kalau kita bicara soal proses sampai dengan hari ini itu mayoritas berjalan baik, tetapi ada beberapa ini yang bermasalah tadi. Sudah dianggarkan, sudah dikasih TPK pengelola kegiatan, sudah ada pelaksana, tapi ada juga yang melakukan pekerjaan tidak selesai. Nah ini yang soalnya di situ. Ada satu hal yang memang sangat mengganggu di tengah masyarakat ini. Yang kemarin kita berbicara soal 15 yang gagal posting gitu. Kalau kita berbicara secara nyata bahwa anggaran ini kan yang dikelola oleh mereka sendiri dan mereka yang tahu anggaran. Tetapi kendala apa sampai gagal posting atau LPG-nya memang lama? Apa memang karena fasilitas atau mungkin SDM atau pendampingan yang lemah sehingga ini ada banyak faktor. Bisa salah satunya hubungan antara kepala desa dengan bendahara kurang baik, dengan sekretaris kurang baik, atau dengan TPK kurang baik, atau dengan BPD kurang baik. Ini beberapa faktor yang mengakibatkan itu. Lalu ada juga faktor-faktor karakter oknum perangkat yang mengelola. Ya mohon maaf, misalnya oknum bendahara. Kadang ini kan uang pajak yang harusnya kan dia setor, tapi dia punya keperluan dia pakai. Nah ini soal karakter, soal mental. Nah tidak semua. Kalau seperti itu abang ya, apa yang harus dilakukan sehingga misalnya ketika DPR sendiri yang melakukan investigasi dan menemukan kasus ini, keterlambatan ini bukan karena memang pengelolaan yang tidak teratur, tetapi karena hubungan komunikasi antara aparat dan pemerintah desa itu belum berjalan maksimal. Apa yang harus perlu dilakukan sehingga jangan mengorbankan pelayanan polisi sendiri? Sebenarnya salah saja prosedur. Kalau itu dilakukan, orang akan takut mencuri. Orang akan takut ambil yang bukan miliknya dia. Ya. Kita bicara begini pasti ada yang dengar, ada yang tidak suka dengan kita. Tapi sebenarnya pertanyaan sederhana, bukan punyamu jangan. Artinya bahwa Abang Hering berpikir bahwa perjuangan saya di rakyat. Kalau memang ya suka tidak suka ya saya dipilih rakyat untuk rakyat. Ya. Jadi kalau persoalan saya murni ya saya jalan terus begitu Abang Hering. Kalau saya pikir reward dan punishment itu wajib kita
lakukan dijaga. yang bagus diapresiasi, dan itu dilakukan pemerintah pusat. Yang laporannya bagus tepat waktu dapat dan tunjangan kinerja bos dari kementerian. Iya, ratusan juta itu tidak main-main. Oleh karena itu di saat ada penyelewengan, korupsi, ya ini harus ditindak tegas. Ini uang rakyat, bukan punya saya. Berarti bahwa kebijakan di desa ini juga masih menjadi permasalahan serius, bahwa tidak berimbang. Ya. Ada masyarakat yang mengatakan bahwa misalnya dorongan, ada kasus ini kemarin tuh masyarakat mendukung, ya dilaporkan saja. Itu artinya bahwa kekecewaan masyarakat itu masih tinggi terhadap oknum-oknum aparat desa ini. Nah, ke depan apa yang harus dilakukan oleh DPR sendiri untuk bisa berimbangan pelayanan di desa dan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat itu bisa lebih maksimal lagi. Pengawasan di tingkat BPD harus jalan baik. Ya. Dan kita di TTS sedang kita rumuskan agar ada regulasi baru terkait dengan perekrutan BPD. Dan itu sementara berproses di Bapemperda, di Propemperda kita. Kalau itu sudah rilis, BPD harus diproses untuk perekrutan yang baru. Lalu bagaimana peran tingkat kecamatan sendiri, representasi perpanjangan tangan dari kabupaten, pemerintah kabupaten, yang mana berperan penting dalam pengawasan ini. Nah, sejauh ini penilaian abang seperti apa? Sehingga polemik-polemik ini masih juga terjadi di tingkat desa. Ini yang sulit kita menjawab. Sulitnya maksud saya begini. Kalau kita mau bilang berat, di situ ada pendamping. Di situ ada pendamping ahli tingkat kabupaten. Ada asistensi di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Tapi kok ada yang los? Ya, ini yang maksud saya bilang sulit untuk kita jawab. Karena kita mau bilang sulit, berat juga. Di sini di semua posisi itu ada pendamping, tapi kok masih gagal di sini. Nah, indikasi yang kita temukan ini soal kepentingan. Makanya saya bilang kalau ini dikelola dengan hati tanpa ada kepentingan, ini pasti berjalan baik. Ya. Contohnya ya, kita dengar-dengar dari beberapa kepala desa, Bapak kami ini kadang kami sudah musyawarah, musdes, kan musdes ini kan dari pengajuan dari masyarakat, mau bikin sampai di sini asistensi dong coret. Nah, iya toh, coret terus masuk yang lain. Nah ini faktor ini menjadi persoalan. Berarti kalau kita bisa katakan bahwa komunikasi antara desa, aparat, lalu pendamping desa, pemerintah kecamatan itu belum berjalan maksimal. Kalau kita mau bilang belum berjalan maksimal, itu tadi saya bilang sulit, susah gampang kita bicara itu. Kenapa? Karena ini ada semua di setiap di desa itu ada pendamping lokal desa, ada pendamping kecamatan, pendamping kabupaten, tenaga ahli, ada semua itu. BPD, ada semua. Tapi pertanyaannya, kok gagal SP, gagal sandung? Ya, nah ini berarti ada yang tidak beres di urusan. Artinya boleh dikatakan bahwa ada konflik kepentingan pribadi di tingkat desa. Kalau tidak ada konflik kepentingan harusnya tidak ada masalah. Tidak masalah. Ya. Berarti bisa jadikan saya tidak bisa. Tapi kalau tidak ada konflik kepentingan harusnya tidak ada masalah. Ya, harusnya tidak bisa. Nah, itu analisa saya. Ya. Artinya ini kasus dana desa ini bukan saja terjadi di TTS, bukan, hampir di Indonesia semua terjadi masalah. Kemarin kalau kita belajar contoh Bupati Kupang Yosledi langsung setelah dilantik perintahkan audit, sementara yang seperti abang katakan bahwa audit itu sudah dilakukan. Ini mungkin karena publik TTS sendiri berangkat dari apa yang dilakukan oleh Bupati Kupang audit, dan sekarang dipersiapkan untuk audit kepala desa, kepala sekolah dan kepala SD dan SMP. Nah ini yang mungkin yang harus didorong pemerintah TTS perlu melakukan itu. Nah, baik Abang Herem,
Sekarang masih ada satu PR bahwa ketika 6 desa ini dinonaktifkan, tentunya kevakuman pelayanan di desa ini vakum. Oh, tidak, ada penjabat kepala desa. Penjabat. Oh, masih tetap Masih tetap penjabat kepala desa. Jadi boleh kita katakan dua ini sama. Pejabat dengan pelayanan pembantu setaan desa jalan. Pelayanan namanya kebijakan kepala desa definitif dan penjabat itu sama. Boleh dikatakan. Tugas dan tanggung jawab yang diemban sama. Ini beda nama. Ini proses melalui pemilihan langsung dan juga ini melalui proses administrasi ditunjuk oleh bupati atau penjabat bupati. Berarti ini masih tetap untuk menyelamatkan situasi di desa. Dan regulasi membolehkan. Soal itu kan pertimbangannya di bagian hukum. Tetapi secara regulasi kan itu membolehkan. Lalu kalau kita belajar dari pengalaman saat ini bahwa masih juga terjadi semacam ketimpangan sosial pelayanan yang masih mengkotak-kotak, karena mungkin dampak dari politik desa. Ini apakah ini perlu yang harus dilakukan setiap? Saya menghimbau secara umum saja. Sebagai anggota DPR, saya berharap masyarakat kita di desa, BPD, dan khususnya kepala desa harus mampu merangkul, melakukan konsolidasi rakyatnya dengan tujuan untuk kepentingan pembangunan kampung itu, desa itu. Tinggalkanlah sudah perbedaan pilihan di saat pemilihan kepala desa. Ego, kepentingan sektoral, golongan, jauhkan itu, maka kita akan maju, kita akan berubah. Kalau mau wariskan kepada anak cucu kita itu hal positif, kebaikan, dan mau meninggalkan kepada mereka, wariskan kepada mereka desa yang berubah, desa yang berkembang, desa yang maju, harus tinggalkan itu. Baik, Abang Irem, artinya bahwa masalah di desa itu belum juga terselesaikan, baik ini berkaitan dengan pengeluaran desa. Tentunya juga ini menjadi satu harapan masyarakat kalau bisa ke depan pelayanan publik di situ lebih bagus lagi. Nah, Komisi 1 DPRD itu punya rencana atau rancangan khusus. Semoga di tahun 2025 ini tidak terjadi lagi seperti 2024. Apa itu kira-kira mungkin? Kita kawal ketat. Seperti apa pengawalannya? Kami setiap tahapan, kami ada bentuk grup khusus yang di dalamnya ada camat. Ya, dan setiap tahapan proses terkait dengan desa itu kami kawal, kami cek bagaimana camat, bagaimana. Dan itu kita dapat informasi yang kira-kira ada masalah, kita datang ke PMD atau dinas terkait yang persoalannya apa, kita cek dan yang bisa kita bantu, kita beri solusi. Itu kita lakukan kerjanya seperti itu. Dan mungkin teman-teman pernah lihat kami bahkan dalam kadang 1 minggu itu 3-4 kali datang ke PMD. Tadi saya baru dari sana. Dan ini sekarang yang saya terbuka saja, kita disinyalir ini potensi bermasalah nanti ini ada 2 desa. Dan ini sebentar, dari 6 desa untuk 2025. 2025. Bukan di luar 6 desa, tapi untuk yang 2025. Kalau boleh tahu desa mana? Desa Nasi dan juga Tumbuh, Amnat Utara. Itu alasannya apa? Ya masih belum beres, proses tahapannya tidak ada kemajuan dan potensi. Misalnya ada yang misalnya contohnya desa Nasi yang saya dapat informasi itu ada dana silpa ya, sebelumnya itu 500-an juta dipakai bangun fisik, dan fisiknya itu kurang lebih baru 10-20%. Nah kan secara aturan SPJ kan harus di SPJ kan MDST yang 10% itu sisanya disilpakan untuk masuk sekarang ya. Nah, untuk laporkan tahun berjalan nanti dikerjakan di berikut, tapi sekarang persoalannya uang sewa dan indikasinya di uangnya sudah enak. Habis Ya tidak tahu, tapi pekerjaannya fisiknya kalau saya salah Polindes dan itu belum baru sekitar 10-20% lah untuk tahun 2025. Terus ya, apakah sudah ada intervensi dari BPMPD? Saya cek kemarin Pak dari PMD sudah turun ke sana, dan itulah yang saya bilang itu berpotensi masalah. Artinya bahwa ada indikasi korupsinya ada. Ya. Kita belum bisa sampai ke sana karena kalau di saat ada korupsi maka harus ada pemeriksaan, ada temuan. Tetapi ini
dari sisi dokumen mereka belum berproses selesai seperti yang lain sampai hari ini. Makanya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, dan tadi saya juga sudah sampaikan di Pak Wakil Ketua DPR 2 Bapak Aris Nanobahan untuk tolong sampaikan ke Pak Bupati, kita ingin untuk kepemimpinan Bapak Bucelio dan Arpi Konai ini di tahun pertama ini bebas dari gagal salur. Itu komitmen DPR, dan kita mendukung agar kepemimpinan Pak Bupati dan Pak Wakil ini di tahun ini 2025 jangan terjadi gagal salur ya. Oleh karena itu, karena masih ada waktu ya, saya pikir informasi ini kita sampaikan supaya bisa ada langkah dan tindakan konkret dari pemerintah. Artinya bahwa kita bisa katakan bahwa kemarin gagal salur itu juga pada masa-masa politik ya, masa-masa politik kepala daerah. Jadi ya semoga kali ini, tahun ini kan tidak ada lagi masa itu. Kita optimis. Jangan sampai juga ada penonaktifan itu juga ada kepentingan politik dan semuanya terhindar, karena ini kita berbicara soal pelayanan publik, bukan kepentingan politik. Sehingga harapannya 2025 jangan terjadi lagi seperti 2024. Baik, Abang Irim, memang pembicaraan itu sangat menarik, tapi kita sudah sangat dibatasi waktu, Abang Irim. Jadi yang terakhir, bahwa harapan seperti apa untuk masyarakat dan pemerintah sendiri supaya ke depan terkait dengan polemik terkait dana desa itu tidak menjadi lagi masalah, tetapi berdampak baik terhadap masyarakat sendiri. Ya, saya pikir ini juga, terima kasih, waktu memang sudah habis, mumpung saya ingat. Ya, saya secara pribadi dan sebagai anggota DPR juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati, Pak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Pak Sekda yang merespon serius apa yang kami sampaikan, baik desakan dari publik maupun apa yang melalui saya yang kita sampaikan, langsung bertindak ya. Dan keputusan itu mendatangkan dukungan respon positif publik hari ini. Jadi artinya kita minta terima kasih dan tidak usah ragu-ragu. Jadi kebenaran itu tidak usah ragu. Kemarin kalau kita lihat dari komunikasi di media sosial, banyak yang apresiasi langkah Abang Irim ini sendiri. Karena dari minta maaf ya, Abang Irim sendiri yang sangat ngotot untuk ini. Bahkan bisa berhasil merubah. Ini kalau kita katakan satu hari ini bisa langsung merubah kebijakan itu. Ya, itu. Lalu yang kedua, bahwa yang kita dengar dari masyarakat bahwa Abang Irim itu sangat respect terhadap keluhan masyarakat. Jadi informasi yang sampai langsung dieksekusi. Nah ini yang sangat diharapkan. Nah, bagaimana respon Abang terhadap kondisi ini masyarakat ini? Sebenarnya yang paling murah yang ada di saya itu adalah maut. Karena saya tidak punya apa-apa untuk saya berikan kepada mereka, kepada masyarakat. Saya tidak punya apa-apa. Maka yang penting mau. Dapat informasi mau jalan, dapat informasi mau pergi bertemu, dapat informasi mau cari tahu. Itu saya. Karena kalau untuk saya harus memberikan sesuatu yang luar biasa, saya juga harus susah. Saya anak petani itu, Bos. Jadi melayani dengan tulus itu terbawa memang dari Abang sebelum jadi DPR dan menjadi penggiat LSM, Pospera, selalu mendorong. Saya pikir ini pertanggungjawaban kita. Baik, ini yang terakhir, bisa memberi harapan untuk masyarakat, khususnya kepala desa, agar jangan takut, jangan ragu untuk mengelola desa, karena DPR selalu ada. Hal ini saya sudah lakukan. Hak perangkat desa, hak-hak kepala desa, hak-hak tenaga misalnya yang kerja di desa, yang tenaga kerja tenaga kader desa, kita bela, kita perjuangkan. Mungkin Abang pernah dengar di akhir tahun kemarin saya sampai pernah datang ke Bank NTT, marah-marah cari tahu ke Bank BNI untuk memperjuangkan hak mereka. Jadi kita berimbang. Kita tidak mencari kesalahan, tapi yang salah kita mau perbaiki. Tapi untuk hak mereka akan kita bela sampai kapanpun. Intinya bahwa Abang bertanggung jawab terhadap konstituen. Itu wajib. Jadi konstituen adalah harga mati.
Baik, terima kasih Abang Hirem atas diskusi kita hari ini, sangat menarik ya Bang. Soal Terima kasih. tema. Terima Dan kasih. baik pemirsa, nantikan kami dalam podcast selanjutnya masih bersama Baik. Abang Hirem dalam program Rakyat Bertanya, DPR Menjawab. Terima kasih banyak. Ke depan program ini dapat menjadi saluran informasi khususnya masyarakat desa agar tersampai kepada DPR kita di kabupaten sehingga bisa menjadi keberimbangan dalam kebijakan publik. Bersama saya John Temono, Abang Dan Hirem. saya Yeremius Falo. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Ya. Terima kasih banyak. Ya.